Bersama saya Bangun MT Manado dalam berita terkini, liputan khusus untuk Anda. Aliansi Pakantua Bersatu Transmigrasi SP1 dan SP2 Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, menyampaikan persoalan pertanahan dalam RDP dan RDPU dengan Komisi 2 DPR RI dan Dirjen Penanganan Sengketa ATR BPN RI. Agenda yang disampaikan, penyelesaian dugaan penyalahgunaan HPL transmigrasi seluas 6.619 hektar di Kuala Tolam berdasarkan HPL nomor 32, HPL BPN, 2004. Perwakilan Aliansi, Patar Sihotang SH, MH, yang juga sebagai Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara PKNRI, menjelaskan dari 700 KK penerima SK lahan transmigrasi, sekitar 500 KK tidak mendapat lahan usaha. Berdasarkan penelusuran, hampir 4.000 hektar lahan HPL kini dikuasai dua perusahaan sawit. PT Hasta Lestari 1.385 hektar, dan PT Satria Indo Wahana Perkasa 2.700 hektar. Ini bukan soal angka di peta, ini soal hak hidup. Masyarakat sudah diberi rumah tapi tidak punya lahan untuk makan. Ada yang sampai memungut sawit jatuh, ujar Patar. Aliansi mendesak Komisi 2 dan ATR BPN mengevaluasi dan membatalkan HGU yang terbit di atas HPL, serta segera memenuhi hak 500 KK sesuai SK awal. Komisi 2 menyatakan akan menindaklanjuti dan memanggil pihak terkait. Kebangsaan merdeka. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN, yang kami hormati Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR BPN, yang kami hormati Bupati Pelalawan, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, serta seluruh pihak yang hadir dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum pada hari ini. Pertama-tama, kami atas nama Aliansi Pakantua Bersatu Transmigrasi SP1 dan SP2 Dusun Pakantua Desa Kuala Tolan, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Kami menyampaikan terima kasih penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan suara dan persoalan yang selama ini kami perjuangkan. Bapak Ibu dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, kami adalah bagian dari masyarakat yang berada di Pakantua Transmigrasi SP1, SP2, Desa Kuala Tolan. Kami datang membawa persoalan tanah yang bagi masyarakat bukan sekedar angka dalam sebuah peta, tetapi ini adalah persoalan hak hidup rakyat. Perlu kami sampaikan permasalahan masyarakat transmigrasi yang ada di Pelalawan berawal dari program Kementerian Transmigrasi untuk mensejahterakan masyarakatnya, maka dibuatlah program di desa Pelalawan ini, sehingga dari Kementerian Transmigrasi membuat atau meminta kepada gubernur tentang hak lahan cadangan, dan itu disetujui, sehingga oleh Transmigrasi meminta HPL kepada Kementerian BPN yang untuk penggunaan lahan transmigrasi kurang lebih 6.619 hektar. Nah, pada tahun 2024 oleh Kementerian BPN mengeluarkan HPL nomor 32 HPL _BPN _2004 tentang pemberian hak pengelolaan atas nama Departemen Tenaga Kerja Transmigrasi di Kabupaten Pelalawan Provinsi. Dengan adanya HPL ini, maka oleh Kementerian Transmigrasi telah membuat surat keputusan tentang siapa-siapa masyarakat yang berhak untuk mendapatkan
lahan tersebut. Menjadi persoalan. Dari 700 yang ditunjuk atau yang mendapat SK dari Kementerian Transmigrasi, termasuk juga melalui kabupaten, di situ ada 500 yang tidak mendapatkan hak-haknya. Kami ulangi, ada 500 masyarakat yang tidak mendapatkan hak-haknya. Ternyata apa permasalahan di lapangan? Ternyata setelah dilaksanakan, waktu itu demo segala macam, sehingga terjadi pertemuan tingkat daerah. Namun yang menjadi kagetnya masyarakat dan kita ini, ternyata di HPL 32 yang dikeluarkan oleh yang terhormat Menteri BPN ini, HPL 2024, yang peruntukannya adalah untuk transmigrasi. Ternyata ada dua perusahaan yang menguasai lahan HPL tersebut menjadi HGU, yaitu PT Haska Lestari kurang lebih 1.385, yang kedua PT Satelindo Wahana Perkasa kurang lebih 2.700, sehingga mereka ambil dua perusahaan ini hampir 4.000 hektar dari 6.600 yang HPL tadi. Nah, sehingga dengan diambil oleh perusahaan ini yang tidak jelas kok tiba-tiba mereka dapat HGU, sehingga masyarakat tidak mendapatkan haknya, padahal mereka sudah diberikan rumah, sudah diberikan pekarangan, tapi lahan untuk usahanya tidak diberikan, sehingga untuk mereka makan, sehingga mereka kota ada yang mengemis, ada yang mengambil apa tuh kalau sawit itu yang jati-jati itu contohnya, ada yang mengambil itu untuk makan, bahkan ada yang sampai ya maaf nih kami nggak makan ambil tuh. Jadi itulah konflik yang terjadi di lapangan pimpinan rapat, karena yang kami pertanyakan, yang masyarakat pertanyakan kepada pertanahan ini, bagaimana bisa keluar HGU di atas APL? Yang kedua, pertanyaan kami kepada Bupati Pelalawan, yang kami mendapat informasi bahwa beliau itu ikut sidang tapi melalui izin kalau nggak salah ya, dengar informasi. Kami pertanyakan kepada Bupati juga, kok bisa keluar izin perkebunan di atas HPL? Inilah yang menjadi pertanyaan kami, pimpinan. Nah, kami masyarakat ini, terutama tadi didampingi oleh nanti teman-teman dari Riau, nanti salah satu ya, menginginkan agar yang kami hormati, yang kami muliakan, Komisi 2 ini bisa menjembatani kami masyarakat ini untuk mendapatkan hak-hak dari para masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah ditumpahkan kepada pendahulu yang saya hormati, pimpinan Komisi 2 beserta anggota. Mohon maaf yang besar tidak bisa saya sebut jabatannya, yang kecil tidak bisa saya sebut namanya. Di sini singkat saja Pak, konflik permasalahan lahan transmigrasi, saya sebagai Ketua Aliansi Pekan 2 Bersatu merangkup sebagai Ketua Tim 9. Di dalam hal ini mewakili dari jumlah warga transmigrasi SP1, SP2 berjumlah 780 keseluruhannya. Di sini kami telah terzalimi Pak, dengan kurun waktu hampir 22 tahun dari SK yang telah diterbitkan oleh BPN sampai saat ini tidak ada kunjung penyelesaian di daerah kami di Kabupaten Pelalawan Pak. Disampaikan oleh Aliansi Pekan Tua Bersatu bahwa izin perusahaan khususnya terhadap PT Satelindo Wahana Perkasa SWP itu diberikan setelah ada surat keputusan dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor Kep
176/Men/7/2011 tentang izin pelaksanaan transmigrasi kepada PT Stelindo Wahana Perkasa untuk berperan serta dalam pelaksanaan transmigrasi melalui pembangunan perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di UPT Pekantua SP1 dan SP2 Desa Kuala Tolam, Kecamatan Pelalawan, dan Desa Sungai Bulu, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Atas dasar inilah makanya PT SWP diberikan izin usaha perkebunan atas lahan yang dimohonkan. Masih ada yang mau menambahkan dari pihak pemerintah? Pemda, ada? Cukup? Jadi saya ini hanya menangkap sedikit saja ya. Kalau yang masalah ini berarti dulu ada tanah untuk transmigrasi diberikan kepada masyarakat, tetapi kemudian dalam konteks perjalanannya di-HPL-kan. Dan ini sebenarnya harusnya tadi ini hadir Kodam ini, supaya kita mengetahui memang betul gimana sih sebenarnya mereka mempunyai peta yang harus disesuaikan juga dengan kondisi masyarakat yang ada. Baik, terima kasih Pak. Pak Asmedin. Dari beberapa rekan dari anggota juga tadi, penjelasan dari Bapak Dirjen, semua sepakat bahwa ketentuan 20 tahun satu landasan kita, kemudian lokasi tersebut sudah jadi perkampungan. Silakan, anggota. Saya tadi untuk nomor 2 tadi ada izin prinsip. Apa izin prinsip ini memang di RBPN Pak? Gimana Pak? Yang nomor itu Pak, di nomor B, PMHGU, PT SWP serta pencabutan izin prinsip. Itu apakah itu sehingga masyarakat menuntut pembatalan HGU PT SWP? Oke, kalau HGU kan memang di RBPN. Oh, ini permintaan masyarakat. Permintaan masyarakat seperti itu. Makanya jawabannya adalah kita minta GTRA. Nanti GTRA ini yang memanggil ini. Ada juga kabupaten kota yang mengeluarkan izin, harus kita masukkan. Kabupaten Pelalawan ya Pak, betul. Ada itu. Udah sudah. GTRA di Kabupaten Kerawang, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pelalawan. Saya tanya kepada Pak Kanwil, GTRA ini levelnya provinsi atau cukup kabupaten? Silakan. Berarti dilibatkan saja gubernur ya? Provinsi ya? Baik, kita tulis saja. Provinsi. Setuju? Ada kawan-kawan dari warga, masyarakat? Setuju? Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mencari titik temu atau mungkin sebuah keputusan bersama yang akhirnya dalam 1 bulan ke depan kami bisa memfollow up-nya untuk langkah-langkah selanjutnya. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Dirjen, juga Pak Kanwil, Pak Kanta, Pak Ibu Staf Sus yang luar biasa memberikan masukan kepada kami dan juga Bapak Ibu para hadirin yang hadir. Terima kasih banyak. Kami tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bersama saya, Bangun MT Manalu dalam program Berita Hari Ini, melaporkan untuk Anda.